Jadi di situ di tengah-tengahnya itu ada kolam ikan ya, kolam ikan dan juga ada pohonnya. Kamarnya lega, murah, di tengah kota, kenapa enggak, ini bisa jadi alternatif kalian. Hai gang, selamat datang di Zefrans Channel. Zefrans sekarang ada di Java Boutique Hotel Malang. Untuk perjalanannya kalian bisa start dari mana saja, pasang Google Map dan kita coba dari arah Mall Matos dan tetap mengikuti map. Nanti kalian akan bertemu dengan Sekolah Dempo atau SC Albertus dan tibalah di Hotel Java Boutique Malang. Dan buat kalian yang bawa kendaraan pribadi langsung saja masuk ke parkiran dalam. Ada di Simpang Wilis dan memang gang untuk masuknya itu kecil seperti yang sudah kalian lihat, tapi dalamnya tuh luas geng. Kalau kalian tanya Kak gimana parkiran mobilnya, nanti aku akan jelasin juga lebih detail di catatan Zefrans. Dan dia tuh deket dengan Home Villa geng, jadi kalau kalian sudah terlewat ya kalian putar balik dulu, karena memang agak sulit kalau dari rute yang ke arah Matos ya, kalau kalian tidak memperhatikan nanti bisa terlewat geng ya. Jadi kalian harus memperhatikan map juga. Dan gangnya memang kecil geng ya, seperti ini, tapi dalamnya itu ada parkiran mobilnya juga geng. Di luarnya tuh seperti ini geng. Oke geng, ini sudah masuk, jadi begitu masuk disambut patung Jawa gitu ya geng ya di situ. Dan sekarang kita ke arah parkirannya. Jadi ada parkiran mobil, parkiran motor, dan bangunannya ini benar-benar kayak konsep Jawa gitu dan rindang geng. Kesan pertama begitu masuk, ini sangat rindang, sangat unik, kayak nggak berasa di Malang Kota geng. Yuk kita mau ke resepsionisnya, kita mau check in dulu geng. Oh di sini ada liftnya juga geng. Oke geng, udah check innya naik ke lantai 1, di situ langsung ada resepsionisnya. Dan kita sekarang mau ke lantai 2 karena kamarnya kita di lantai 2. Dan kita dapat di sini ada password wifi, terus ada kupon sarapan, jadi kayak terpisah gitu ya geng ya. Terus ini adalah kunci kamarnya. Yuk kita mau ke lantai 2. Lucu ya geng ya, liftnya lihat lihat nih geng, ukiran-ukiran kayu dan tradisionalnya itu juga terasa banget geng. Nah kita tunggu liftnya dibuka, yuk kita masuk. Nah begitu keluar di sini nggak hilang juga kesannya geng, kesan Jawanya itu. Ini ada bebek ya, bebek, terus oh ini sarapannya geng. Jadi besok kita harus sarapan di sini. Jadi sederhana aja tempat sarapannya, kursi, meja. Untuk lebih detailnya sarapannya bagaimana kalian bisa lihat besok ya. Dan yang aku suka ya di sini tuh ada tanaman buatannya yang warna hijau-hijau gitu. Jadi itu seger banget perpaduan antara bata dan juga ada tanaman hijau-hijauannya gitu geng. Jadi ini adalah tipe kamar-kamarnya, masih ada lagi lantai atas selanjutnya. Jadi di situ di tengah-tengahnya itu ada kolam ikan ya, kolam ikan dan juga ada pohonnya. Dan kalian bisa dengar suara kicauan burung-burung juga dari sini geng. Nah seperti ini ya suasananya, mengingatkan dengan suasana pedesaan tapi ada di tengah kota Malang. Nah jadi tempatnya enak banget ini untuk bersantai, untuk beristirahat, apalagi kalian yang backpackeran. Aku akan bahas lebih detail di catatan Zefrans. Sekarang kita ke kamar aja ya geng, karena nggak ada yang bisa dibahas lagi di luar fasilitasnya. Kita langsung aja ke kamar yuk geng. Belum membahas kamar, aku mau keliling-keliling dulu. Penasaran dengan lantai 3, ternyata untuk yang tipe kapsul itu ada di lantai 3 geng. Nah kalian masuk aja, di situ adalah tipe kapsul. Dan di sini juga di lantai 3 banyak meja buat duduk-duduk. Yuk jalan lagi, ini masih di lantai 3 ya. Di lantai 3 ada musola juga geng ya, ada musola, ada kamar mandi buat kapsul ya, toilet khusus tamu hotel. Oh toilet khusus tamu hotel geng. Terus ada yang pasti juga kalau kalian long stay atau yang menginap di sini lama ya, di sini kalian juga bisa berjemur di dekat musola, taruh pakaian-pakaian kalian atau handuk-handuk kalian di sini juga bisa. Cukup ini aja ya di lantai 3. Dan sekarang kita mau ke kamar Zefrans di lantai 2 geng. Yuk geng, kita masuk ke dalam di kamar 203. Sudah pakai ini loh geng kartunya.
kunci kartu kayak gini. Sudah modern ya. Kita masuk ke dalam dan yuk, ini dia kamarnya. Oke geng, sudah melihat suasana secara cepat ya di dalam. Kita bahas sekarang lebih detail. Jadi begitu kalian masuk, ini bisa langsung kalian kunci kayak gini. Tapi sebenarnya kalau nggak dikunci pun susah sih kalau buka dari luar, karena kan harus tap kunci kartunya ini ya geng ya. Kalian sudah taruhin di sini dan kita bahas area sisi sini geng. Jadi di sini itu adalah kordennya geng. Dan ini juga bisa dibuka juga. Nah seperti ini, kalau kalian ingin buka juga bisa. Ini adalah cermin buat kaca. Kelihatan nggak kameramennya? Jadi seperti ini. Dan kalau aku bilang cerminnya nggak yang kecil, besar juga geng. Jadi puas lah kalau mau ngaca di sini. Dan ini bisa taruh tempat make up kalian, dan ini sudah disiapin kursinya juga ya. Ini lucu banget kursinya ya, pas ya buat dandan, buat make up. Ada stop kontaknya juga. Nah, jadi kalian bisa catok atau hair dryer di sini ya geng ya, seperti itu. Buat pengelola mungkin di dekat pintu-pintunya ini agak lebih dibersihkan ya, memang kamarnya bersih. Nah seperti itu geng ya. Tapi kalau dari kamarnya bagaimana? Oke, dengan harga yang cukup terjangkau, Zefrans masukkan kategori oke geng, sesuai lah. Terus ini ada AC, ada televisi juga, ada dilarang merokok, dilarang bawa durian. Ini adalah peraturan umum hotel juga biasanya seperti itu ya geng ya. Dan juga di sini ada air mineral 2, tapi nggak ada cafe yang tea makernya, jadi kalian nggak bisa bikin minuman di sini geng karena tidak tersedia. Jadi bagaimana caranya ya, mungkin hubungi resepsionis karena mereka mungkin juga jual juga ya. Terus ini aku mau kasih tahu TV-nya apa, dan TV-nya bukan smart TV geng. Ini TV-nya meskipun tidak smart TV tapi besar juga menurut Zefrans, dan juga yang paling penting itu jernih geng ya. Kita cek ya. Nah ini ada JTV. Nah kejernihannya seperti ini ya geng ya. Nah, jadi tidak bersemut-semut, ini benar-benar meskipun TV lokal tapi sangat jernih. Oke, sekarang kita bahas hal yang lain. Ini kalian bisa taruh tas-tas kalian seperti Zefrans kayak gini geng. Oh ya, ini juga ada kursi, jadi kalau kalian mau buka laptopan, kerjain tugas atau lain-lain ini bisa. Dan ini juga karena hotelnya ini terjangkau, juga mereka menawarkan untuk paket long stay. Jadi kalau kalian yang kuliah, yang pingin apalagi yang skripsi dari luar kota, butuh untuk menginap 2 minggu atau berapa minggu, ini juga bisa ada penawaran seperti itu geng. Ini adalah lemarinya, jadi hangernya 2 seperti ini, simple aja. Terus ini ada safe deposit boxnya juga. Terus ada sepasang sendal ya, sendalnya Java Boutique Hotel ya, seperti ini geng. Dan ini ada mini kulkasnya, kita cek sama-sama. Nah oke, ini mini kulkasnya ya, dingin ya, berfungsi dengan baik ya. Paling penting di kota Malang kadang panas juga, aku paling suka di kamar itu ada mini kulkas kayak gitu geng. Oh ya, geser dulu di sebelah sini, langsung ada telepon juga, ada colokan juga. Jadi colokan ini kiri kanan kasur, jadi enak banget. Ini lukisan-lukisan. Oke, aku bahas kasurnya. Jadi ini kasurnya besar, dan ini semua tipe kamar. Di sini keterangannya itu king coil geng. Kita lihat bagaimana, dan menurut Zefrans memang ini sangat empuk, bantalnya juga empuk. Ini geng, kalian bisa lihat nih, ini juga ada king coil ya geng ya, bantal-bantalnya king coil, dan juga kasurnya juga king coil. Oke banget ya geng ya dengan harga seperti ini ya. Tapi ya lagi-lagi mohon ditingkatkan ya, kayak noda-noda atau kebersihannya seperti itu geng. Sebenarnya dengan harga dan fasilitas yang didapat cukup oke, cuman saran Zefrans bisa ditingkatkan lebih lagi ya geng. Jangan sampai hal yang kurang-kurang itu dapat mengurangi poin dari penginapan ini geng. Yuk kita bahas lagi. Ini adalah junior suite, harganya 290-an sama sarapan. Yang membedakan kalau junior ini juga dia tuh identiknya ada kayak selambu-selambunya gini geng ya. Ini juga bisa dibuka, bisa ditutup gitu geng, kayak ala-ala Jawa yang tradisional gitu ya kak ya. Sekarang kita bahas di kamar mandinya. Oh ya sebentar, AC-nya ya geng, ini paling penting. Kita dapat AC geng, paling penting. Yuk kita masuk ke kamar mandi. Oke, kamar mandi secara keseluruhan nggak besar, dia itu masuk ke dalam
Yuk, kita bahas dulu begitu buka pintu. Ya ini mentok jedrek gini. Ini ada itu ulek-ulek cobek ya, bukan buat ngulek karena kesannya Jawa, jadi mereka bikin-bikin aja lucu-lucuan gitu yang buat taruh toilet amenities-nya. Tapi toilet amenities-nya menurut Zefrans lengkap juga, jadi ada sepasang detail kit, terus ada sampo, sabun, terus ada sisir juga, ada shower cap, terus ada itu juga sanitary bag ya. Ini sisirnya seperti ini ya, lumayan kan ya. Cukup niat. Dan juga nah ini dilindungi sama mereka, jadi bisa hair dryeran juga di sini, kalian bisa buka ya. Terus ini kacanya, lagi-lagi cermin di hotel ini tuh nggak kecil, besar-besar. Kamar mandinya pun juga besar, ada wastafelnya juga geng, ada toilet langsung, ada handuknya juga, dan itu adalah buat mandinya. Jadi masuk, nah mandinya di sini pakai rain shower, tapi kan tadi disiapin shower cap ya, jadi buat kalian yang rambutnya nggak mau basah-basah pakai itu pelindung rambut. Nah ini kayak gini geng ya, ininya rain showernya berfungsi dengan baik ya geng ya, dan ada air panasnya juga. Dan bagaimana kelancaran air panasnya Zefrans belum mandi kan, belum tahu, nanti lihat di catatan Zefrans akan bahas geng. Jadi kita keluar lagi, jadi untuk kamar mandinya ya masuk ke dalam panjang gitu ya geng gambarannya. Oke, sebenarnya ya secara sepintas Zefrans sangat suka dengan kamar ini karena mengingat ini di pusat kota dan harganya yang cukup terjangkau. Terjangkau nggak kak? Sangat terjangkau, dapat sarapan juga nggak sampai 300.000. Cuman ada detail-detail kecil yang Zefrans ingin bahas, yaitu ya Zefrans percaya ini sudah dicuci sama pengelola, sama petugas. Cuman kalau bisa yang di display di sini jangan yang sudah sarung-sarung yang agak kusam, jadi seperti itu pasti dicuci. Cuman ya itu masukan buat Zefrans dan mungkin diperhatikan karena ini kan kayu ya, lebih dominan kayu-kayu, pasti ya Zefrans memahami perawatannya juga lebih sulit. Mungkin ya setiap harinya kalau bisa ini di sisi sela-selanya ini dilap atau di pintu itu paling utama. Jadi seperti itu aja sih. Tapi bagaimana kak Zefrans, kamarnya megah, murah, di tengah kota, kenapa enggak ini bisa jadi alternatif kalian. Sekarang Zefrans mau meluncur geng ya, kita mau meluncur, kita mau sahkan tidur di sini. 1, 2, 3. Jadi geng, Java Boutique Hotel Malang ini bisa jadi alternatif kalian yang cari penginapan atau tempat menginap murah 300 ribuan, harga terjangkau di tengah kota. Ini salah satu hotelnya. Zefrans mau santai-santai dulu geng. Sampai bertemu di info nanti ya. Selamat menonton video ini sampai akhir. Bye. Beginilah suasana malam Java Boutique Hotel. Jadi penerangannya cukup terang dan di area liftnya itu unik. Jadi ukiran-ukirannya seperti lebih menyala di malam hari. Dan ini suasana malam resepsionis. Beginilah keseluruhan suasana malam yang Zefrans sudah tampilkan. Saat pagi hari keluar dari kamar kalian, matahari pagi sudah menyambut kalian. Jadi suasana pagi pun sangat cerah di sini. Sekarang kita mau sarapan. Tempat sarapan di lantai 2 dan ternyata ada ruangan khusus, bukan hanya di luar tapi masuk ke dalam ruangan di lantai 2. Menu sarapan ada bubur sumsum, kacang hijau, roti bakar, dan menu aneka pelengkap nasi lainnya. Pilihan menu cukup sederhana tetapi cukup lengkap. Ada buahnya juga, teh, kopi, dan minuman dingin lainnya. Marina kam. Ruang makannya pun cukup mewah dengan tetap mempertahankan konsep Jawa yang kental. Hai geng, waktunya catatan Oke geng, kita sudah sarapan. Kalian sudah lihat ya bagaimana sarapannya, dan Zefrans sudah kenyang, sudah mandi, dan sekarang kita bahas catatan dan kesimpulan. Yuk, yang pertama lokasi parkiran dan check-in. Oke, lokasinya di Jalan Simpang Wilis Indah nomor C3 Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ada orang? Lanjut geng ya.
Tadi ada yang lewat, ada orang, ada petugasnya bersih-bersih. Oke, kita bahas lanjut. Kalian bisa mengikuti arah ini dari Google Map karena lokasinya sudah sesuai dengan Google, dan memang jalan masuk ke dalam itu hanya cukup untuk satu mobil seperti yang sudah kalian lihat di video opening ya. Tapi tenang, ada petugas yang menjaga di depan, bisa membantu mengarahkan parkir kalian. Dan kalau pakai motor mudah banget tetap masuk ke dalam bangunan hotel, dan parkirannya di dekat parkiran mobil. Jika parkiran mobil yang di dalam penuh, maka kalian bisa parkir di area samping hotel. Jadi ada ruko-ruko, ada daerah kayak Humpila dan lain-lain ya, itu ada ruko-ruko. Tetapi tenang, ada security hotel yang juga mengawasi dan membantu proses parkir kendaraan kalian. Jadi seperti itu geng. Kalau kalian mau lihat lebih detail mengenai parkiran, itu sudah dijelaskan di Instagramnya Java Boutique Hotel. Aku kasih tahu screenshotannya ya. Nah seperti ini. Jadi ada area parkiran dalam 1-2 dan juga area luar ada area 1-2. Jadi ada 4 spot parkiran gitu geng. Nah check-in di sini dari jam 2 dan proses check-innya itu mudah banget. Tinggal serahkan data diri KTP sebentar saja untuk proses. Setelah itu KTP dikembalikan dan di sini tidak ada deposit. Kalian bisa reservasi di tiket online seperti Zefrans melalui Traveloka, atau kalian juga bisa pesen on the spot di sini geng. Jadi sama sekali tidak ada kendala mengenai jam check-in, dan sudah aku jelaskan ya mengenai lokasi parkiran dan check-in. Sekarang kita bahas yaitu nomor 2, tipe kamar dan harga. Oke, membahas tipe kamar ini ada banyak ya, kalian bisa mencermatinya. Oke, yang pertama tipe kapsul. Jadi di sini ada kapsul pria dan kapsul wanita. Nah, dijual di tiket online. Kalian bisa cek di Traveloka karena itu lengkap banget ya. Di situ udah dijelasin ada yang untuk cowok dan ada untuk cewek. Dan tipe kapsul ini ada 2 tipe, yaitu yang sharing dan private. Jadi seperti itu. Yang sharing itu disewa per bed. Ya kalau kalian mau pesan di tiket online selama ada persediaan, kalian bisa pilih mau kasur yang atas atau kasur yang bawah. Jadi dicermati kalau pesan geng, karena kalau kalian pencet atau pilih tipe kapsul yang sharing, itu kalian bisa pilih kasur atas atau kasur bawah ya. Terus ada juga yang namanya kapsul private, seperti ini geng tipe kapsulnya. Ya gambarannya seperti ini. Ini aku ambil di Instagram dan juga ada di Traveloka, jadi sama seperti ini gambarannya. Sama aja semua tipe, hanya bedanya kalau sharing itu dihitung per bed atau per kasur ya geng. Tapi kalau yang private itu hitungannya atas bawah seperti itu geng. Kalau harganya berapa Kak Zefrans? Kapsul sharing itu harganya 125.000 sudah sama sarapan, tergantung kalian pesen di kasur atas atau kasur bawah. Itu murah banget ya geng, 125 per bed sudah sama sarapan. Dan kalau untuk kapsul private harganya 215.000 sudah sama sarapan untuk 2 orang. Jadi kalau kalian bersama teman atau adik kakak mau yang kapsul sharing atas bawah, itu worth it banget, hemat banget, 215.000 untuk 2 orang sudah sama sarapan. Seriusan geng, ini murah banget. Dan fasilitas dari tipe kapsul itu ada apa aja Kak Zefrans? Ini berlaku untuk kapsul sharing dan private, aku jelasin ya. Semua kasurnya itu mereknya King Coil, dan juga bantalnya juga mereknya King Coil. Terus ada TV, ada AC dalam setiap kapsulnya. Terus hanya saja untuk kamar mandi kalian sharing geng. Jadi lokasi tipe kapsul ini ada di lantai 3. Di video Zefrans awal kan jalan-jalan sampai lantai 3. Dan kalau kalian lihat di lantai 3 itu ada toilet atau kamar mandi. Nah itu adalah kamar mandi untuk sharingnya tipe kapsul geng. Jadi seperti itu. Tapi tenang, meskipun tipe kapsul ada di lantai 3, tapi di sini ada fasilitas liftnya. Jadi kalau kalian mau naik turun dari lantai 3 mau keluar, kalian nggak usah naik tangga manual, naik lift aja. Dan juga kalau kalian pesen tipe kapsul itu juga dapat toilet amenitiesnya seperti itu. Di kamar mandi sharingnya pun juga ada air panasnya juga geng. Jadi sudah dijelasin ya sama Zefrans fasilitas yang kalian dapat. Dan sekarang tipe 2 yaitu Superior King dengan harga 250 ribuan, itu sama sarapan untuk 2 orang. Kasur dan bantalnya semua di sini itu mereknya King Coil. Kamar mandinya ada private juga. Jadi kalau Superior ini kamar mandinya sudah masuk private geng. Jadi yang sharing itu hanya tipe kapsul aja.
Dan ada TV, ada AC, ada safe deposit box, ada kulkas juga di sini. Dari tipe superior itu sebenarnya sudah dapat kulkas mini di setiap kamarnya. Dan letak kamar ada yang di lantai 2 dan lantai 3, itu yang superior. Kalau yang deluxe bagaimana? Deluxe itu harganya 270 ribuan sama sarapan. Jadi perbandingannya tidak terlalu jauh ya geng ya. Fasilitas dalamnya sama seperti superior yang sudah aku jelaskan, hanya luas kamarnya lebih luas yang deluxe seperti itu geng. Dan kalau kalian cari yang twin itu ada di tipe deluxe. Jadi di deluxe itu ada tipe yang kasur twin, jadi seperti itu geng. Dan selanjutnya ada tipe family. Tipe family ini untuk 4 orang ya, dapat 2 king bed geng. Itu besar banget, di foto juga besar banget. Dan pasti yang membedakan luas kamarnya yang lebih luas. Dan untuk 4 orang dapat sarapan itu harganya 580 ribuan. Worth it banget ya geng ya. Jadi gambarannya seperti ini geng, kalian bisa lihat fotonya ya. Sekarang kita bahas yaitu junior suite. Nah, junior suite ini adalah kamar yang Zefrans tempati sekarang ini. Sama sarapan untuk 2 orang, Zefrans dapat dengan harga 294 ribu ya geng ya. Tapi ingat, harga semua yang Zefrans kasih tahu ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi perbandingan harga dari superior, deluxe, junior itu tidak terlalu jauh geng. Jadi seperti itu, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian juga. Kalau yang family itu untuk 4 orang dan menurut Zefrans harganya masih sangat terjangkau ya geng ya. Nah, ini aku kasih tahu pengalaman Zefrans. Air panas di sini berfungsi dengan baik. AC dingin seperti pada fungsinya. Kalian bisa atur sendiri karena ada remote AC. Dan juga ada kulkas mini juga berfungsi. TV-nya memang bukan smart TV. Ini TV lokal tapi channelnya jernih geng. Dan juga kasur bantal nyaman banget. Hanya saja seperti di video Zefrans membahas kekurangan saat Zefrans keliling kamar, itu penggunaan sarung bantal aja yang perlu diperhatikan oleh pengelola. Karena Zefrans tahu ini udah diganti karena baunya tidak apek. Dan saat Zefrans staycation atau check-in, itu Zefrans memang melihat sendiri bahwa petugasnya rajin membersihkan dan memilah sarung-sarung yang sudah terpakai untuk mau dicuci ya geng ya. Tapi mungkin masukan untuk hotel, belilah sarung-sarung atau gantilah dengan yang lebih baru gitu ya. Karena sayang banget kalau itu dapat mengurangi poin dari hotel ini sendiri. Karena kamarnya itu kasurnya bersih dan hanya kekurangannya sarung bantalnya aja yang terlihat tampak kusam. Jadi seperti itu. Dan colokan ada di sisi samping kasur kiri kanan. Jadi sangat mudah buat kalian yang mau HP-an ya sama tiduran atau baringan ya. Colokan ada di samping kiri kanan. Dan di sini pencahayaan kamarnya tuh bagus banget, terang ya geng ya. Dan kamar mandinya memang kecil tapi sesuai fungsinya. Ada toilet, ada buat mandi, ada wastafel, semua lengkap. Dan semua kamar yang ada di sini tuh toilet amenitiesnya lengkap. Ada shower type, sudah aku jelasin semuanya ya geng ya. Jadi kalau kalian butuh misalnya hair dryer, kalian bisa hubungi resepsionis karena memang kebijakan hotelnya seperti itu. Jadi kalau kalian tanya, Kak, di sini nggak ada buat air panas? Nggak ada. Kalian bisa request di resepsionis untuk pinjam kettle atau buat air panas seperti itu ya. Karena itu penting banget buat kalian yang punya bayi juga, kalau mau bikin susu butuh air panas, request aja, jangan sungkan. Karena memang sudah ditulis di tiket online-nya juga kalau butuh kettle untuk butuh kettle untuk bikin air panas, itu bisa di resepsionis seperti itu geng. Oke, kita lanjut fasilitas luar kamar. Di sini ada lift, itu paling penting ya. Meskipun ada lantai 1, 2, 3, tapi kalau ada lift itu semuanya sudah terbayarkan. Maksudnya itu tidak capek ya geng ya. Jadi juga ramah dengan anak dan orang tua juga kalau ada lift ya. Dan ada garden di bawah. Jadi di garden itu ada pepohonan, ada burung-burung berkicau juga, menambah kesan keasrian dari hotel ini. Jadi mengingatkan seperti kampung halaman ya geng ya, dengan aksen yang di luar itu batu-batu bata merah. Jadi suka banget dengan konsepnya. Ada kolam ikan juga. Nah, seputar itu saja sih fasilitasnya. Dan mengenai harga sudah aku jelaskan. Semua tipe kamar dengan harganya itu bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi yang paling penting di sini itu lokasinya strategis dan harganya sangat terjangkau. Seperti itu. Kita bahas di nomor 3 yaitu sarapan sekarang. Oke, sarapan di sini seriusan worth it banget geng. Bayangkan dengan harga kamar yang terjangkau banget ya, di bawah 300 ribu kan Zefrans sudah jelaskan, kecuali yang tipe family. Dan di pusat kota Malang di Jalan Simpang Wilis, ini strategis banget dapat sarapan yang niat geng.
Kenapa niat? Karena ini tuh buffet. Biasanya kalau yang hotel-hotel yang low budget gitu biasanya pilihannya itu ala carte. Jadi kita pilih ya A, B, C. Tapi ini kita tuh bisa pilih buffet, geng. Dan di sini ada menu bubur. Jadi ada bubur sumsum, ada kacang hijau, bubur ayam memang tidak ada tapi dia ganti dengan tradisional seperti bubur sumsum dan kacang hijau juga. Dan ada menu utama pelengkap nasi. Pastinya ada tempe, ada ayam, ada sayur. Pelengkap nasi itu seperti itu ya, geng. Untuk menunya variasinya pastinya akan berubah-berubah. Dan juga yang paling penting di sini itu rasanya enak, geng. Jadi meskipun menunya sederhana tapi rasanya cukup enak untuk dinikmati, geng. Dan juga ada buah-buahan juga, ada teh, ada kopi. Jadi lengkap ya untuk kategori sarapan pagi itu udah worth it banget. Kecepatan, geng, kalau ngomong. Jadi seperti itu ya, Zefrans antusias nih bahas sarapan karena jarang-jarang dengan harga low budget tuh dapat sarapan seperti itu lengkapnya dan juga rasanya enak untuk dinikmati, geng. Dan sekarang kita bahas yaitu nomor 4, hotel ini ditujukan untuk siapa saja. Oke, yang pasti pertama cocok buat kalian yang backpackeran. Ini cocok banget kan, ada kamar kapsul juga yang sangat-sangat murah ya menurut Zefrans. Dan kalian juga sudah dapat sarapan dengan harga segitu. Terus kalian juga cocok buat kalian yang mahasiswa atau pekerja yang lagi dinas. Ya, dinas di Kota Malang. Dan ini pusat kota banget di daerah Klojen juga, geng. Kalau kalian tanya tempat penginapan di daerah Klojen, masuk kecamatan Klojen, terus atau di daerah Wilis dan sekitarnya, ini salah satu hotel yang Zefrans rekomendasikan buat kalian. Dan ini yang ketiga cocok buat hotel transit juga sebelum melanjutkan perjalanan kalian. Semisal kalian ingin ke daerah Kediri atau Blitar atau dimanapun kota selanjutnya, ini bisa jadi hotel transit juga di Kota Malang. Dan juga untuk staycation juga bisa, karena kalau kalian bosen dengan suasana tidur di rumah, ingin tidur dengan konsep yang berbeda tapi harganya masih terjangkau, ini bisa jadi alternatif kalian karena mengingat tempat tidurnya yang juga cukup nyaman ya, beristirahat semalam tuh nyaman banget, geng. Oke, sekian catatan dari Zefrans, semoga dapat gambaran ini dari catatan dari Zefrans. Dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu Zefrans ada yang lupa nih bahas tentang hotel ini, kan bisa tanya saja. Dan kalian juga bisa cek langsung di Instagramnya Java Boutique Hotel ya, atau kalian masih bingung tanya aja di kolom komentar, nanti Zefrans akan membalas pertanyaan kalian jika Zefrans mengetahui ya, geng, ya. Pastinya akan Zefrans balas juga. Terima kasih sudah menonton video Zefrans ini mengenai hotel ini, hotel low budget di tengah Kota Malang ya. Pasti kalian biasanya sering tanya atau DM di Zefrans @Nabila Francisca, Kak, hotel low budget di Kota Malang, di tengah Kota Malang, ini salah satu hotelnya. Sampai bertemu di info staycation berikutnya atau info jalan-jalan berikutnya. Ada beberapa playlist, kalian bisa cek di sana. Zefrans pamit, like, comment, dan subscribe. Bye bye.